Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Eli Susanti SPD, CGP Angkatan 11, SD Negeri Tanjung Genteng, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan percakapan coaching pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Nurdin SPD. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri Tanjung Genteng. Kali ini Bapak Nurdin akan menjadi objek pengamatan bagi saya. Langsung saja kita laksanakan. Assalamualaikum Bapak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Alhamdulillah. Yang terpenting baiknya dulu Pak ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak. Ya. Yang tujuannya agar nanti saat saya melakukan observasi di kelas Bapak untuk melihat proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti, Bapak menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang telah kita bicarakan hari ini. Begitu Pak ya? Ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait kesiapan Bapak dalam melaksanakan observasi nanti. Yang pertama terkait tujuannya Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti Pak? Terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada pelajaran nanti, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan pengertian tentang gaya gesek. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Dan yang terakhir, siswa dapat menerapkan konsep gaya gesek dalam pemecahan masalah sehari-hari. Oh, begitu Pak ya. Berarti ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses kita nanti ya Pak? Ada 4. 4 ya Pak. Pengertian gaya gesek, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis gaya gesek Pak ya, kemudian pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, dan konsep gaya gesek dalam pemecahan masalah. Oke. Untuk yang kedua Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai untuk murid-murid pada pembelajaran nanti Pak? Area pengembangan yang ingin saya capai kepada murid-murid, yang pertama ada pengetahuan, yang kedua keterampilan, kemudian yang ketiga sikapnya. Oke, berarti ada 3 area pengembangan yang ingin Bapak capai ya Pak? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu dari ketiga area pengembangan yang ingin Bapak capai tadi, yang mana yang ingin Bapak fokuskan atau secara spesifik ingin Bapak tekankan begitu Pak? Yang saya fokuskan dalam praktek pembelajaran tadi yaitu tentang pengetahuan anak-anak atau pengetahuan siswa. Yang dimana alasan saya kenapa? Karena konsep gaya terhadap suatu benda yang akan saya jelaskan kepada anak-anak agar anak-anak memahami konsep tersebut, dan sikap yang kedua, keterampilan dan sikapnya nanti otomatis anak-anak akan mengikutinya kalau pengetahuannya sudah paham. Iya Pak, yang penting berarti pengetahuannya dulu yang ingin Bapak tekankan ya Pak, baru nanti keterampilan dan sikapnya menyusul. Oke Bapak, lalu kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti di dalam kelas terkait dengan strateginya atau langkah-langkahnya Pak? Langkah-langkahnya tentunya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pembelajaran di kelas nanti tentunya anak-anak menonton video, kemudian praktik langsung, kemudian ada mengerjakan tugas lembaran LKPD, itu mendiskusikannya dan mempresentasikan ke depan kelas, dan ditambah yang terakhir soal individu per anak. Oke. Berarti Bapak akan menggunakan metode diskusi, lalu tanya jawab dan penugasan ya Pak. Langkah-langkahnya tadi yang saya dengar Bapak akan mulai dengan menayangkan video, benar, kemudian tanya jawab terkait video, benar. Kemudian ada LKPD Pak ya, kemudian penugasan individu, presentasi begitu ya Pak. Oke. Berarti setelah hal itu Bapak laksanakan, lalu media apa yang akan Bapak gunakan nanti di dalam kelas Pak? Media yang saya akan gunakan medianya berupa
alat peraga dan infokus untuk pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas nantinya, Bu. Infokusnya itu untuk apa kira-kira tuh, Pak? Untuk memutar video Oh, untuk memutar tentang video. konsep gaya ataupun gaya terhadap suatu benda. Oke, kemudian praktek langsungnya itu menggunakan apa dia, Pak? Praktek langsung itu berupa bola Ya. dan benda kotak seperti box itu yang menjelaskan tentang konsep gaya gesek kepada anak didik, begitu, Bu. Oke, Pak. Berarti Bapak akan menggunakan Ya. video, menggunakan infokus, kemudian Bola. bola ya Pak, kemudian ya box. benda-benda langsung ya Ya. Pak untuk praktik Iya, bahwasanya betul. gaya itu ada gitu Iya. Pak ya. Hmm. Oke, baik Pak. Berarti sekarang kita lihat apa indikator ketercapaian dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti. Kira-kira Bapak mengatakan bahwa ini berhasil itu seperti apa Pak? Indikator yang akan saya menjadi penilaian buat saya itu anak-anak diharapkan apabila mampu dapat menyelesaikan tugas kelompok atau perorangan dengan skala nilai minimal 70. Oke. Itu Pak ya. Berarti jika anak sudah mencapai nilai 70, berarti Bapak Ya. anggap itu sudah tuntas dan berhasil Ya. gitu ya Pak. Ya. Oke. Kira-kira kapan ini Bapak akan memulai kegiatan pembelajarannya nih? Insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan di hari Rabu. Oh, insya Allah. Ya, berarti Bapak akan melaksanakan hari Rabu minggu depan jam ke 1 dan 2 1 dan 2 di kelas. di kelas 4. Kemudian di pembelajaran IPAS Pak ya? Iya. Ya, pembelajaran IPAS. Dan nanti kan Pak, saya akan datang di kelas Bapak di hari tersebut Iya. untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya. Mungkin hari ini nanti saya akan merekamnya itu Pak di video Pak. Boleh. Untuk laporan saya kan Pak. Boleh. Kemudian nanti setelah saya melihat pembelajaran Bapak, setelah saya rekam, Ya. kemudian kita akan mengadakan percakapan lanjutan Pak untuk percakapan pasca observasi. Nah, di sini nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Begitu Pak ya? Iya. Oke, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Bapak rasakan atau Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini, Pak? Saya merasa lebih siap untuk disupervisi, Bu, karena sudah mendapatkan gambaran metode, media, dan langkah-langkah yang akan saya laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas nantinya, Bu. Oke, Pak. Oke, berarti Bapak sudah merasa siap ya Pak ya untuk kita supervisi di kemudian hari. Ini semoga nanti menjadi pembelajaran bagi kita ya Pak, untuk Bapak dan untuk saya sendiri. Nah, terima kasih atas waktunya Pak karena sudah bersedia berbincang dengan saya dalam percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu lagi kita di observasi kelas minggu depan Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Coba. Lain? Apa itu gaya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Bagaimana pendapatnya kelompok ceria yang lain bagaimana? Boleh. Kita sepakat untuk jawaban teman kita. Atau ada yang ingin mengangkat tentang pengertian dari gaya yang dijelaskan oleh kelompok cermat. Siapa namanya? Freddy ya? Setuju jawabannya itu? Coba ulangi lagi. Gaya Atau dorongan. Siapa yang bisa menyontohkan? Satu orang boleh. Oke, macam mana yang namanya gaya, dorong, dan gaya tarik? Karena tadi dibuat kesimpulan dari teman kita tentang gaya itu kesimpulannya adalah tarikan dan dorongan. Misalnya apa? Ini bangku lah ya. Yang mana disebut dengan gaya dorong dan gaya tarik? Gaya dorong. Iya, seperti itu. Setuju? Kalau gaya tarik bagaimana? Oke, terima kasih. Untuk kalian. Kita sehari-hari itu kita pakai gaya, bukan gaya yang seperti gaya stylish ya. Apa contohnya? tutup pintu. Tutup pintu lain, buka jendela lain, menyapu, ngepel. Yang ada di penjelasan video tadi, boleh dong kita tanya lagi tentang ini. Kalau kalian sudah mendengarkannya, itu pasti bisa menjawabnya. Oke. Dalam hal itu. Oke, angkat sawit juga ya, betul. Oke. Gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan yang menggunakan otak pada tubuh mereka. Pendapat yang lain dari teman kita dari kelompok ceria, cerdas. Ada? Nggak ada. Biar kalian dengan otot. Kita lihat. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan yang menggunakan otot pada tubuh mereka. Yang saling bergesekan biasanya berlawanan dengan arah gerak seperti ini. Bahkan pada saat kamu menggesekkan telapak tanganmu. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Tadi Anda nggak dijelaskan. Dan begini. Ya. Ini permukaannya dengan
kita ambil bidang datar aja. Ya. Bisa lihat semua? Ya kan? Benda ini bergerak, kalau diberikan sedikit gaya sudah ada mampu bergerak. Sedangkan ini agak sedikit gimana? Hah? Permukaan bola. Kenapa bola ini padahal besar, tapi kok bisa gampang bergeraknya? Ini nggak terbalik. Bulat dan permukaan gaya geseknya lebih ke sehingga memudahkan bola lebih gampang bergerak dibandingkan dengan permukaan penghapus yang lebih luas daripada permukaan bola. Lagi pula terletak pada bidang yang datar. Salah satu pengaruh gaya gesek termasuk bidang datar atau bidang miring dari sisi bidang datar atau miringnya. Oke? Kalau kita taruh dia di dalam bidang yang miring, ini lebih besar lagi gaya geseknya. Sedangkan ini lebih kecil lagi. Kenapa? Alasannya karena permukaan suatu bola itu lebih kecil daripada permukaan pada penampang penghapus sehingga lebih mudah menggeser kontainer ini ke tempat lain. Bagaimana? Digesek, dorong, satu dorong, satu narik. Yang mengakibatkan benda tersebut menimbulkan gaya gesek yang semakin besar. Semakin kecil permukaan suatu benda, maka semakin kecil pula gaya gesek tersebut. Pertanyaan, main bola? Pernah nggak punya sepatu bola? Apa tujuannya paku pada sepatu bola itu? Agar tidak mudah terjatuh. Berarti itu memperbesar gaya gesek atau mempermudah gerak? Mempermudah gerak, memperbesar gaya gesek. Agar tidak Sesek. Oke. Itu juga membuat agar salah satu pengendara tidak tergelincir pada saat berada mengendarai kendaraan di jalan raya. Lain daripada itu, berikan contoh yang lain. Besi digunakan nggak? Itu kerugian dari dampak. Baik, kalau begitu Bapak akan buat satu kerja kelompok, tapi disusun cara kelompok ya, kerja kelompok aja ya, bukan perorangan. Bapak akan bagikan bagaimana ini menggambarkan di sini, mencari tahu berbagai macam cara untuk memindahkan suatu benda. Ya, tuliskan cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda pada percobaan ini. Tetapi dengan cara kalian berpikir agar dapat lebih mudah memindahkan dokumen benda bagaimana. Silakan. Ya. Nah, kemudian yang juga satu, ya diskusikan saja. Iya, digambarkan lebih baik. Gimana cara? Selain modal. Tuliskan cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda pada percobaan. Ya, supaya nih benda ini tidak terasa berat dan mudah dipindahkan tanpa menggunakan tenaga yang besar. Oke, jadi buat ini apa gimana supaya benda ini yang ini bacaan, gambar. Nah, oke, paten terus. Akan hasil khusus kami. Nah. Ya, pada lembar pertama cara saya. Nah, silakan. Nah, berikutnya siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir dari kelompok cerdas akan menyatakan isi diskusi kami. Ada dua peti, satu peti, Pakai roda. peti ada roda, dan peti yang kedua tidak ada roda. Peti yang pertama, Peti yang pertama, peti berat, berat, didorong atau diangkat. atau diangkat. Peti yang kedua, dengan didorong ataupun diangkat. Tuh sini, ya. Yang ini juga 100 Bapak kasih. Yang keempat dikasih roh. Enggak payah diangkat tapi tinggal didorong. Ya, yang atas. Oke, halaman 68 nomor 1 sampai nomor 5 silakan dicatat buku tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 5 per orang hadiah. Sudah mendengarkan dari semua kira-kira? Boleh dong Bapak kasih pertanyaan? Ada mencatat enggak tadi? Enggak ada. Oke, enggak ada, enggak masalah, tapi mendengarkan kan? Nah, sekarang Bapak tanya. Apa itu gaya? Kelompok ini dulu. Mau menjawab? Lain? Ah, apa itu gaya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Bagaimana pendapatnya kelompok ceria? Yang lain bagaimana? Boleh. Kita sepakat untuk jawaban teman kita. Atau ada yang ingin menyangka tentang pengertian dari gaya yang dijelaskan oleh kelompok cermat. Siapa namanya? Pedi ya? Setuju jawabannya itu? Coba ulangi lagi. Gaya Atau dorongan. Siapa yang bisa menyontohkan? Satu orang boleh. Oke, macam mana yang namanya gaya dorong dan gaya tarik? Karena tadi dibuat kesimpulan dari teman kita tentang
Gaya itu kesimpulannya adalah tarikan dan dorongan. Misalnya apa? Ini bangku lah ya. Yang mana disebut dengan gaya dorong dan gaya tarik? Gaya dorong. Iya, seperti itu. Setuju? Kalau tarik, gaya tarik bagaimana? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kita sehari-hari itu kita pakai gaya, bukan tentunya bukan gaya yang seperti gaya stylish ya. Apa contohnya? Tutup pintu. Tutup pintu lain, buka jendela lain, hah? Menyapu, ngepel. Yang ada di penjelasan video tadi, boleh dong kita tanya lagi tentang ini. Kalau kalian sudah mendengarkannya, tentu pasti bisa menjawabnya. Oke. Dalam hal itu. Oke, angkat sawit juga ya, betul. Oke. Gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan yang menggunakan otot pada tubuh mereka. Pendapat yang lain dari teman kita dari kelompok ceria cerdas? Ada? Nggak ada. Biar kalian dengan otot, kita lihat. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Yang saling bergesekan, biasanya berlawanan dengan arah gerak seperti ini. Bahkan pada saat kamu menggesekkan telapak tanganmu, seperti itu. Ya, ya. Nah, sekarang apa saja yang mempengaruhi gaya gesek? Tadi ada nggak dijelaskan? Kayak begini, ya. Ini permukaannya dengan kita ambil bidang datar aja. Ya. Bisa lihat semua, ya kan? Benda ini bergerak walaupun diberikan sedikit gaya sudah ada mampu bergerak. Sedangkan ini agak sedikit gimana? Hah? Permukaan pada bola. Kenapa bola ini padahal besar tapi kok bisa gampang bergeraknya? Ini nggak terbalik. Bulat dan permukaan gaya geseknya lebih ke sehingga memudahkan bola lebih gampang bergerak dibandingkan dengan permukaan penghapus yang lebih luas daripada permukaan bola. Lagi pula terletak pada bidang yang datar. Salah satu pengaruh gaya gesek termasuk bidang datar atau bidang miring dari sisi bidang datarnya atau miringnya. Oke? Kalau kita taruh dia di dalam bidang yang miring, ini lebih besar lagi gaya geseknya. Sedangkan ini lebih kecil lagi. Kenapa? Alasannya karena permukaan suatu bola itu lebih kecil daripada permukaan pada penampang penghapus sehingga lebih mudah menggeser kontainer ini ke tempat lain. Bagaimana Pak? Digesek, dorong, satu dorong, satu narik. Yang mengakibatkan benda tersebut menimbulkan gaya gesek yang semakin besar. Semakin kecil permukaan suatu benda, maka semakin kecil pula gaya gesek yang ditimbulkan. Pertanyaan, main bola? Pernah nggak punya sepatu bola? Apa tujuannya paku pada sepatu bola itu? Agar tidak mudah terjatuh. Berarti itu memperbesar gaya gesek atau mempermudah gerak? Mempermudah gerak, memperbesar gaya gesek. Agar tidak terpeleset. Oke. Itu juga membuat agar salah satu pengendara tidak tergelincir pada saat berada atau mengendarai kendaraan di jalan raya. Lain daripada itu, berikan contoh yang lain. Besi digunakan nggak? Itu kerugian dari dampak. Baik, kalau begitu dampak akan buat satu kerja kelompok tapi didiskusikan secara kelompok ya, pakai kelompok aja ya, bukan perorangan. Bapak akan bagikan bagaimana ini menggambarkan di sini
mencari tahu berbagai macam cara untuk memindahkan suatu benda. Ya, tuliskan cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda pada percobaan ini. Tetapi dengan cara kalian berpikir agar dapat lebih mudah memindahkan suatu benda dengan cara bagaimana. Silakan. Ya. Nah, kemudian yang ini juga satu. Ya, diskusikan saja. Iya, digambarkan lebih detail. Gimana cara? Selain roda. Tuliskan cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda pada percobaan yang supaya nih benda ini tidak terasa berat dan mudah dipindahkan tanpa menggunakan tenaga yang besar. Oke, yang ini buat ini lagi apa? Bagaimana supaya benda ini? Yang ini bacaan. Gambar. Nah. Oke, paten. Lurus. Akan hasil diskusi kami. Nah. Ya, pada lembaga pertama cara saya. Nah, silakan udah. Nah, berikutnya kelompok siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir dari kelompok cerdas akan menyatakan hasil diskusi kami. Ada dua peti, satu peti, Pakai roda. peti ada roda, dan peti yang kedua tidak ada roda. Peti yang pertama Peti yang pertama lebih berat, berat, didorong atau diangkat. atau diangkat. Peti yang kedua ringan jika didorong ataupun diangkat. Terus ini dua. Yang ini juga 100 Bapak kasih. Yang empat dikasih roh. Nggak payah diangkat tapi tinggal didorong. Ya, yang atas. Oke, halaman 68 nomor 1 sampai nomor 5 silakan dicatat buku tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 5 pada orang hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eli Susanti SPD SD CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Tanjung Genteng Kabupaten Aceh Tamiang pada percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya Bapak Nurdin SPD. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada rangkaian supervisi akademik. Kali ini juga ada yang istimewa karena saya ditemani oleh Ibu Rahma Sabriani SPD selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum Ibu Rahma dan Bapak Nurdin. Pada percakapan kali ini, tapi sebelumnya saya tanya ini, apa kabar Ibu dan Bapak? Baik. Alhamdulillah, yang terpenting baiknya dulu ya Bapak Ibu ya. Pada percakapan pasca observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses pembelajaran pada observasi kemarin Pak, yang tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah menjalani observasi kelas kemarin Pak? Ya, namanya perasaan Pak, kalau ditanya ibu tanya itu ya, karena kami belum biasa diperhatikan oleh observer di kelas, ya saya jadi merasa sebenarnya sih merasa agak sedikit grogi, tegang, tapi alhamdulillah saya dapat terselesaikan dan sekarang saya jadi Itu ya Pak, berarti awalnya masih grogi Pak ya, tapi sekarang sudah merasa lega karena sudah selesai begitu ya Pak. ya. Lalu bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan atau tujuan pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin Pak?
Ya, area pengembangan yang saya pelajari kepada murid saya adalah yang pertama pengetahuan dan bertujuan murid dapat menjelaskan pengertian gaya gesek Ya. serta mengidentifikasi jenis gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keterampilan. Di mana keterampilan murid diharapkan dapat memahami konsep gaya gesek untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti area pengembangan yang Bapak angkat kemarin ya Pak, itu mengenai untuk pengetahuan dan keterampilannya begitu ya Pak. Lalu menurut Bapak, sejauh mana tingkat keberhasilan Bapak dalam mencapai pengembangan area pengembangan atau tujuan pembelajaran tersebut Pak? Apakah Bapak sudah merasa puas dengan hasilnya? Kalau merasa puas sih saya rasa belum ya, yang namanya kita kan kemarin kan dari perencanaan tapi langsung sekali kan ada semacam pelatihan. Karena yang namanya langsung ya pasti belum merasa puas. Tentunya masih banyak kekurangan yang terjadi yang saya alami pada saat saya mengajar. Yang ya belum bisa dikatakan berhasil lah begitu. Berarti Bapak masih belum merasa puas ya Pak, karena masih ada kekurangan begitu ya Pak. Lalu apa yang menyebabkan Bapak ini mengatakan bahwa ini belum berhasil Pak? Apakah ada kendala gitu? Ada 3 poin. Sebenarnya bukan kendala kok, cuma kesalahan setting saya. Ketika murid saya suruh presentasi ke depan, mereka masih memperlakukan perorangan bukan secara kelompok. Dan yang kedua, saya kurang memberi petunjuk dalam menjelaskan pada saat anak-anak menonton video yang saya tampilkan. Yang ketiga, masih ada banyak anak yang belum aktif dan masih bingung. Itu aja, Bu. Gitu ya Pak. Berarti Bapak merasa masih salah setting gitu ya Pak. Karena ada masih perorangan Bapak suruh ke depan, kemudian waktu nonton video kurang petunjuk dan ada yang belum aktif gitu ya Pak. Oke, kalau diskalakan ini Pak, proses pembelajaran Bapak kemarin dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak berada di posisi berapa begitu kemarin Pak? Angka 7 lah. Oh, masih berada di angka 7. Lalu apakah Bapak ingin meningkat ke angka berapa begitu Pak? Ya, semua guru pasti ingin meningkat ke angka 10 lah maksimal. Oke, berarti Bapak ingin ke level 10 Pak ya. Lalu untuk mencapai level tersebut Pak, apa yang akan Bapak lakukan ke depan agar pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari untuk murid-murid begitu Pak? Saya akan belajar tentunya membuat MPP yang lebih baik lagi dengan langkah-langkah kegiatan yang jelas dan menarik dan melibatkan semua anak dalam kelompok. Gitu Pak ya, berarti Bapak yang terutama nih ingin membuat RPP dulu begitu Pak, membuat RPP yang lebih baik gitu ya. Iya. Baik Pak, lalu bagaimana cara Bapak untuk belajar membuat RPP tersebut Pak? Saya akan mencoba bertanya kepada teman dan rekan yang saya anggap mampu untuk membantu saya, termasuk ibu sendiri sebagai edukator. Gitu ya Pak ya. Kalau Bapak mengharapkan saya membantu Bapak, saya siap Pak berkolaborasi Terima dengan kasih, Bapak terima kasih. kapanpun Pak. Lalu kapan kira-kira Bapak akan mulai belajar nih Pak? Ya, insya Allah secepatnya, Bu. Secepatnya. Berarti Bapak akan belajar secepatnya dan berkolaborasi begitu Pak ya dengan teman-teman. Iya, iya. Oke, kalau begitu baiklah Bapak, terima kasih. Semoga rencana Bapak ke depan untuk belajar membuat RPP bisa terlaksana dan berdampak baik untuk pembelajaran murid-murid kita Pak ya. Oke, terima kasih Bapak. Saya akan menunggu cerita-cerita keberhasilan Bapak untuk pembelajaran murid selanjutnya Pak ya. Oke, kemudian sini untuk selanjutnya saya minta kepada Ibu Rama selaku pengajar praktik untuk memberikan tanggapannya atau memberikan umpan balik atas pelaksanaan pasca observasi ini. Kami persilakan. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menjadi rekan sejawat Ibu Eli. Ini merupakan sebuah tugas yang harus diselesaikan oleh seorang calon guru putra angkatan 11, yaitu mengobservasi rekan sejawat, melihat video dari pra sampai dengan observasi yang sudah ditunjukkan sama Bu Eli dan semua sudah ditaruhkan, upload ke YouTube. Saya salut dan saya bangga. Begitulah menjadi seorang guru harus menggunakan metode trik agar kelas itu menjadi menyenangkan ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bapak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat, kemudian penuh inovatif, kemudian sukses selalu Bu Eli ke depannya. Sama-sama kita menjadi seorang guru yang terus membuat dan berinovasi demi perbaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih.
Terima kasih Ibu untuk umpan baliknya dan tanggapannya terkait pelaksanaan pasca observasi ini. Dengan berakhirnya percakapan ini, maka berakhir pula rangkaian pasca observasi, rangkaian supervisi akademik yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu. Semoga semua ini bermanfaat bagi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.